Oke guys, di video kali ini saya akan bahas mengenai Japa Memory Model agar kamu bisa tahu bagaimana Japa Virtual Machine bekerja. Nah, Japa memiliki dua memori, yaitu Stack Memory dan Heap Memory. Stack Memory diperuntukkan untuk lokal variabel, sedangkan Heap Memory diperuntukkan untuk objek. Di Japa, variabel tidak menyimpan objek aktual atau objek sebenarnya, tapi variabel hanya memiliki reference ke objek aktual atau objek sebenarnya yang ada di heap memory. Sekarang kita akan coba visualisasikan script coding kita dengan slide Japa Memory Model. Nah, ketika Japa Compiler membaca variabel char1, maka variabel char1 akan ditempatkan di stack memory. Dan ketika Japa Compiler membaca operator new char, maka Japa Compiler akan mengcreate objek char at 9 di heap memory. Nah, ketika variabel char1 di assignment dengan diwakili oleh sama dengan di assignment sama dengan new char, maka Japa Compiler akan mengcreate reference antara variabel char1 dengan objek char at 9 melalui tanda panah. Dan ketika objek char1 semua atributnya kita assignment atau kita isi, maka Japa Compiler akan mengupdate atribut objek char at 9 di heap memory dengan value yang sesuai dengan script yang kita deklarasikan. Di Japa bisa jadi satu atribut itu merefer ke objek yang lain. Contoh misalnya atribut license plate yang bertipe data string ini merefer ke objek string, dan objek string ini value-nya akan merefer ke primitive data type yaitu tipe char, dan di tipe primitive data char inilah semua value karakter didefinisikan. Begitu juga untuk objek char2. Dan kita bisa lihat ternyata kita bisa membuat objek lebih dari satu, yaitu char1 dan char2 dari kelas char. Dan perhatikan, setiap kali Japa Compiler mengcreate objek char di heap memory, Japa Compiler akan menambahkan random unique seperti char at 9 dan char at 19 untuk tiap variabel objek ya. Dan sekarang kita akan coba debug program yang kita buat ini. Dan kita akan breakpoint di line 10 dan 11, juga di line 18 dan 19. Sekarang kalian klik debug. Oke, sekarang saya continuekan. Dan sekarang udah muncul ya char1 at char8. Saya akan coba munculkan juga dengan char2 nya ya. Dan kita lihat di sini ada dua teks ya. Char1 ini merujuk ke variabel yang ada di stack memory yang ini ya. Sedangkan char at 8 ini merujuk ke objek char yang ada di heap memory. Dan variabel char1 juga untuk variabel char2 masing-masing memiliki objek yang berbeda. Dan ini ditandai dengan angka random unique yang ada di objek char. Dan kita bisa lihat juga untuk objek char1 ini atributnya sesuai yang sudah kita isi di script kita ya guys, dan juga untuk char2. Nah, sekarang saya akan matikan dulu ya si debuggernya, lalu saya akan membuat satu objek char lagi yaitu char3 ya. Dan pertama saya akan breakpoint di sini di line 21, 22 dan shout ya, supaya tidak langsung keluar pada saat dia merefer di char3. Oke, saya lalu debug lagi. Oke, saya continuekan dan kita lihat. Oke, setelah char3 ini harusnya akan muncul di editor. Kita continue. Oke, di sini kita lihat bahwa objek char3 sudah muncul dan untuk atributnya masih 0 ya. Dan perhatikan bahwa di heap memory terbentuk objek char at 17. Oke, ini adalah char17 ini adalah objek yang merefer dari variabel char3 dengan char17. Saya nggak tampilkan di Japa Memory Model ya. Dan sekarang saya akan assign kembali si char3 ini sama dengan char2. Oke, dan kita lihat apa yang terjadi.
yang ada di variabel monitoring kita continue-kan. Oke, sekarang si char3 berubah otomatis dari char17 ke char12. Nah, char12 ini adalah objek yang sama yang dimiliki oleh char2 atau memiliki refer yang sama untuk char2 dan char3. Jadi kalau misalnya lihat di Java Memory Model, char2 dan char3 merefer ke objek yang sama, ke char12, oke? Dan ini adalah random unique ya guys. Jadi kalau di Java Memory Model saya tuliskan 19, tapi kalau di realnya ini adalah 12. Nah, lalu kemana si char17 ini hilang gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan, char17 ini hilang karena dia tidak memiliki referensi lagi dengan variabel char3. Dan kalau sebuah objek tidak memiliki reference dengan variabel yang ada di stack memory, maka sama garbage collection akan langsung otomatis dihapus. Oke, kalian bisa baca ntar untuk detailnya ya di slide yang saya akan share di kitab. Dan yang saya harapkan adalah kalian bisa mengerti bagaimana cara bekerja si Java compiler meng-create objek. Oke. Dan berikutnya saya akan membuat video yang lebih detail lagi tentang objek di OOP. Stay tune.